kami Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin, amin, amin. Ya, salam dan bilang selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Jemaat, boleh enggak kita bertepuk tangan untuk mereka yang melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, Pak Didi luar biasa karena melatih anak-anak ya sehingga hari ini yang ngebas, yang main bass anak-anak ya, Alfian. Ya. Umur berapa ya Alfian ya? SD. Ya, gitarnya sama anaknya lebih gede gitarnya kelihatannya. Terima kasih ya Alfian. Juga anak-anak yang lain yang main musik ya seperti keluarga Pak Peter, anak-anak keluarga Pak Peter semuanya melayani Tuhan. Ya, bagus sekali. Tuhan memberkati. Ya. Oke. Judul pada pagi hari ini mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Kita akan baca sama-sama ayatnya. Filipi pasal 3 ayat 10. Ya. Jadi judul khotbah pada pagi hari ini dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita akan membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Jumat lalu kita merayakan atau mengingat ya lebih tepat mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan kematiannya kita ikut ya mati manusia lama kita. Ya, karakter kita yang buruk, ya, dosa kita, kejahatan kita. Kita ingat bahwa kita dilahirkan dalam dosa, sehingga tanpa orang tua kita mengajak kita untuk berbuat dosa, kita semua sudah pandai berbuat dosa, ya kan? Karena auto muncul dari dalam diri manusia yang sudah jatuh, ya. Dan Yesus mengasihi kita, Dia tidak mau kita, ya, tinggal di dalam dosa, ya. Jadi Dia mengutus anak yang tunggal supaya Ia menanggung hukuman atas kita. Supaya oleh Dia kita bangkit dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Dia. Kalau kalian ingat tentang penciptaan Adam dan Hawa di Taman Eden, disitulah gambar dan rupa Allah dinyatakan. Adam itu ya serupa dengan gambar Allah, ya. Dia kudus, mulia, dia berkenan, ya. Sampai dosa menguasainya. Ya, hari ini Yesus Kristus ya menebus kita dari kutuk dosa, memberikan kehidupan baru supaya kehidupan kita semua dipulihkan seperti Adam waktu di Taman Eden. Kita memiliki gambar dan rupa Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya, siapakah engkau? Engkau boleh menyebut namamu. Tetapi kalau Tuhan yang bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Yesus Kristus yang sudah mati bagiku dan bangkit bagiku. Jadi kalau Bapak di surga melihat saya, Dia melihat Yesus di depan saya. Ya, itu identitas baru saya di dalam Dia. Jadi Bapak berkenan kepada saya bukan karena saya, tapi Bapak berkenan kepada saya karena Yesus yang telah menjadi substitusi saya. Dia yang mewakili saya, Dia yang menjadi presentasi saya. Sehingga Bapak bilang, Yakub, engkau berkenan kepadaku. Engkau ada di hatiku. Aku mengasihimu. Bapak tidak lihat Yakub, Bapak lihat Yesus bagi Yakub. Dan demikian juga buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lihat dirimu yang lama, ya, sebab dirimu yang lama, Paulus bilang sudah mati bersama dengan Kristus. Ya kan?
bersama dengan kematiannya. Ya, jadi engkau sekarang melihat siapa? Kita yang baru, yang memiliki keserupaan, bukan keserupaan, identifikasi Kristus di dalam kamu. Ya. Nah, untuk mendapatkan penjelasan khotbah pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengenali ayat-ayat yang sebelumnya. Kenapa? Karena ayat ini tuh sebetulnya ayat-ayat tengah, ayat-ayat peralihan. Ya, kenapa sampai Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalimat tengah di dalam peralihan ini sangat-sangat penting buat kita. Ya, sebab kita harus tahu latar belakangnya. Filipi 3 ayat 2 adalah nats dalam satu perikop yang ada di atasnya. Ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Yang dimaksudkan Paulus siapa? Mereka orang-orang Yahudi yang mau mengembalikan orang-orang percaya kepada hukum Taurat, kepada kepercayaan yang lama, ya. Dan kalau ini terjadi di dalam jemaat, ini kata-kata yang Paulus sampaikan ya. Ini bukan kata-kata, maaf, bukan kata-kata yang biasa. Ya, sebetulnya kata-kata ini memang cukup, saya nggak ngomong gini ya, nggak halus lah, nggak halus itu kasar ya. Ya, tapi ini menunjukkan satu ketegasan dan tidak bisa dipermainkan bahwa orang-orang yang kembali kepada hukum Taurat, orang-orang yang mengajarkan itu, ya, bagi Paulus ini sebuah tindakan kejahatan yang tidak perlu ditoleransi lagi. Jadi penyesatan, ya, karena tertulis di situ pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu, ya. Jadi di mata Tuhan, ya, ini satu penyesatan yang luar biasa, ya. Tapi bersyukur saja bahwa hari ini kita bukan orang-orang yang seperti itu lagi, ya. Mungkin dulu ya, termasuk saya kan, ya. Tapi sekarang tidak lagi. Karena kitalah orang-orang bersunat yang diberi ibadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Maksudnya kepada hukum Taurat lagi, kepada performan kita, kepada kelakuan kita, kepada kebaikan kita secara lahiriah. Ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, ini Paulus keluar apa ini? Pikirannya pada masa lalu ya. Dia tuh mau ngomong gini, kamu ngomong hal-hal lahiriah, perbuatan baik, ya, kewajiban-kewajiban agama, tradisi-tradisi yang harus kita ikuti. Hanya untuk kita bisa lebih berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Dan dia bilang, ya, sebetulnya kalau aku tantang seperti itu, ya, aku boleh ngomong tentang diriku juga yang kamu anggap itu penting, yang kamu anggap itu hal-hal yang kamu perkatakan, aku juga bisa. Nah, jadi kalau ngomong soal hal-hal yang disebut sombong-sombongan gitu ya, hebat-hebatan, aku juga bisa. Karena aku juga orang yang seperti itu dulu. Begitu teman-teman ya, begitu saudaraku. Nih lihat, disunat pada hari yang ke-8. Orang Yahudi asli ini. Ya kan? Dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. Parisi dalam bahasa aslinya itu maknanya adalah yang loyal kepada Tuhan, yang fanatik. Ya, bahkan orang Farisi disebut yang berani mati, ya, untuk Tuhan. Jadi kalau ngomong agama, aku tuh gak main-main. Lihat nih reputasiku, lihat ini historiku.
lihat ini, ya biodataku kan gitu kan. Ya, kalau mau sombong-sombongan, nih tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ya, spirit yang seperti ini itu spiritnya terorisme kan. Ya, pokoknya kamu nggak sama dengan aku, gitu ya. Kamu kafir. Ya. Jadi kalau aku membunuh kamu, itu halal. Ya. Paulus punya hati yang seperti itu, kejam. Bukan hanya kejam, tapi kejam banget. Karena apa? Karena pendiriannya terhadap imannya kepada Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Tapi itu namanya yang bagi Paulus adalah spirit agama. Ada pada dia. Dalam hal, ya tentang kebenaran, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku nggak bercacat. Mana ada orang yang nggak bercacat? Taurat itu sempurna. Daud bilang, aku mencintai hukummu, aku mencintai Tauratmu, sebab Tauratmu itu adalah sempurna. Tetapi ketika dia jatuh, dia tidak bisa ngomong apa lagi. Dia bilang, jiwaku tertekan oleh tangan Tuhan yang kuat. Apa Tuhan menekan jiwa kita? Jiwa Daud? Enggak. Tapi dosa telah membuat dia tidak bisa berbangga lagi. Saudara-saudara. Tapi pengakuan yang seperti ini, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku nggak bercacat, itu memang sepertinya dalam tanda petik. Saya boleh bilang hampir-hampir, nyaris-nyaris sempurna. Dan itulah Paulus. Orang seperti itu Bapak Ibu, nggak mungkin bisa bertobat tanpa kasih karunia Tuhan. Merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Dan kalau orang sudah begitu, melihat orang lain itu di bawah dia, tidak lebih baik dari dia. Lihat jeleknya, lihat salahnya. Ya, dan di posisi ini, sebetulnya Paulus kan sudah terima Yesus kan, tetapi dia menempatkan pada posisi sama-sama ini, head to head, sama orang-orang Yahudi yang menegakkan hukum. Kamu sombong-sombongan, yang kamu belain itu loh, aku juga bisa. Ini loh tak tunjukkan. Saudara-saudara, itulah awalnya. Kenapa Paulus menulis yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Lanjutannya Bapak Ibu, ini perahliannya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Kristus. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini yang ngomong Paulus ya. Apa yang dianggap keuntungan itu? Semua yang dia daftarkan ayat sebelum ini kan, disunat pada hari ke-8. Ya. Kemudian sebagai orang Ibrani asli, orang Yahudi. Ya. Mengikuti hukum Taurat tanpa cacat. Saudara, dia menganiaya jemaat dan dia berpikir kalau menganiaya jemaat dia dapat berkatnya dari surga, berkatnya, pahalanya. Tapi begitu dia ketemu Kristus di jalan menuju Damaskus, dia tersungkur tak berdaya. Dia menjadi seorang yang begitu lemah, seperti kerupuk yang keras kaku, begitu masuk air langsung lembek. Dia bertanya, Tuhan bertanya,
Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Ya, karena suara dari atas, terang yang silau, ya, pasti Tuhan berbicara. Lalu di balik sinar yang kuat itu, suara menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, disitulah terjadi pertobatan. Kasih karunia dinyatakan kepada Paulus. Dan karena perkenalannya kepada Kristus, yang dulu dibangga-banggain, yang dulu dianggap hebat, dia bilang, aku sekarang menganggapnya itu sebuah kerugian yang besar. Jadi Bapak Ibu, saya ngomong terus terang ya di sini, kalau ada yang kembali kepada hukum Taurat, saya mau kasih tahu, rugi besar. Ya. Mengenal Kristus itu jauh lebih luar biasa. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus, Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, karena Kristuslah, aku telah melepaskan semuanya itu. Semuanya yang mana Bapak Ibu? Yang dia sebut di awal sebagai seorang beragama yang saleh, yang begitu luar biasa, mungkin dipuji, dipuja oleh banyak orang karena kehebatannya, kelakuannya, ketidaksalahannya dalam tanda petik, menurut versi manusia, dianggap bermartabat, dianggap level tinggi. Ya, saudara-saudara. Dia bilang, oleh karena dialah, aku melepaskan semuanya itu. Dilepaskan. Ya, dan menganggapnya sampah. Sampah. Apa yang dianggap sampah? Semua yang ada di belakang yang dia banggakan begitu. Aku pernah cerita ini ya, sampah bahasa Yunaninya skubalon. Skubalon itu sebetulnya bukan sampah biasa. Ya, silakan cek. Ya. Sampah di sini sebetulnya kalau mau diterjemahkan apa adanya, terjemahannya adalah, maaf ya, kotoran manusia. Ya. Kita ngomong kotoran manusia itu kan masih sopan toh. Ya, tapi ini ngomongnya kalau mau belak-belakan, tai. Ya. Maaf ya. Tapi orang bertanya begini, kok ya rasul yang mulia, rasul yang kudus, ya toh, menulis surat yang diilhami Roh Kudus, menyematkan kata tai itu di dalam Alkitab. Tapi saya memberitahu, dia hanya ingin menggambarkan betapa buruknya agama, ya, yang bukan hanya membuat orang jadi lebih baik, tapi sebaliknya justru menjadi hancur oleh karena. Saya mengingat perkataan Josephine berkata begini, di bawah hukum Taurat, orang-orang yang terbaik hancur. Di bawah hukum Taurat. Menurut kamu Musa baik enggak? Dipilih Tuhan kan? Karena dia layak memimpin Israel. Tetapi dia tidak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena tidak masuk, tidak lolos. Ini kualifikasi. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Daud sama. Bolehkah engkau menunjukkan mana ada orang-orang yang di bawah hukum Taurat dan mereka menjadi berhasil? Tidak ada. Ya, saudara-saudara. Bahkan Paulus yang tadi berkata, di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bisa dibayangkan?
Tapi begitu hidupnya diterangi oleh kemuliaan Kristus, tiba-tiba dia bisa langsung anjlok, jeglek tuh. Dan menyadari dirinya tidak ada apa-apa. Dan semua yang aku banggakan dulu-dulu terkait dengan agamaku, dengan keyakinanku, dengan hukum Tauratku, semuanya sampah. Supaya karena aku memperoleh Kristus. Nah, saya percaya Bapak Ibu hari ini engkau bisa merasakan seperti yang Paulus rasakan. Jika engkau menjumpai orang-orang yang terlalu kokoh, terlalu kuat, mau menilai segala sesuatu secara lahiriah, segala sesuatu yang kita lakukan dari penampakan kita. Jujur ini hanya membuat orang menjadi sombong, bermegah di dalam keadaannya saja. Kalau berhasil, atau dianggap berhasil. Tetapi kalau dia gagal, dia akan ditelanjangi oleh dosa. Dia akan ditelanjangi oleh kegagalannya dan itu akan malu yang luar biasa. Paulus adalah seorang yang mengenal kasih karunia secara persis. Bagaimana hidupnya yang dulu dan sekarang. Satu kali dia memang pernah untuk menyombongkan dirinya bahwa dia berkata, akulah rasul yang Tuhan pilih. Dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, aku lebih daripada mereka. Ya kan? Wah. Tapi satu hari dia ngomong, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, aku rasul yang paling hina. Semakin pengenalan akan Kristus tumbuh, semakin ada kesadaran diri bahwa tidak ada arti dan tidak ada apa-apanya. Satu hari dia membandingkan bukan dengan rasul-rasul, tapi dengan orang berdosa. Dan dia berkata, di antara orang berdosa, aku adalah penjahatnya. Aku lebih berdosa. Saudara-saudara, Paulus sejak mengenal kasih karunia, dia berubah secara luar biasa. Filipi 3 ayat 9, dan berada di dalam dia, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, hari ini kita mengenal Tuhan bukan karena kita, tapi karena Dia. Yang menyatakan kebenaran kepada kita. Dan kita percaya oleh karenanya. Saudara-saudara, ini statement saya di awal ini. Seorang tidak dapat mengenal Yesus tanpa kasih karunia. Paulus adalah seorang yang bertemu dengan Kristus di tengah-tengah kesombongannya dan menganiaya jemaat. Mari kita lihat ayat-ayat yang mendukungnya. Ini tentang perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kamu, sebelum ngomong ini, menurut kata orang, siapakah aku ini? Murid-muridnya menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang ngomong Elia, ada yang ngomong Musa. Lalu satu kali Tuhan tanya ini, Yesus tanya ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalimat selanjutnya ini yang bagus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi siapa yang membuat Simon bisa ngomong seperti itu? Karena kasih karunia, karena Tuhan menganugerahkan kepada dia. Bapa menganugerahkan kepada dia. Saudara-saudara, lanjut. Ini cerita tentang Yesus sudah bangkit. Nah, ketika Yesus sudah bangkit,
Yesus itu bergabung dengan dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Ya, dua orang ini ketika berjalan ngomong-ngomong tentang Yesus yang sudah bangkit. Dan apa yang terjadi tentang penyaliban sebelum Yesus bangkit. Ya kan? Dan asiknya lagi ngomong-ngomong itu di tengah jalan, Yesus gabung. Tapi ini cerita ketika Yesus sudah bangkit loh ya. Nah, mereka sepanjang perjalanan, ini lucu ya, ngomong-ngomong tentang Yesus, tapi Yesus yang hadir di antara mereka, mereka tidak mengenalinya. Ya, nanti cek ya, ayat Lukas 24 ayat 30 ini sebelumnya. Mereka tidak mengenalinya. Ya. Ini ada perubahan ya di dalam ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini tentang apa? Perjamuan kudus. Ya, mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang membuat mereka mengenal dia? Sebetulnya mereka nggak kenal dia. Terlalu lama. Sudah ngomong-ngomong, sudah dengar suaranya. Mungkin nggak nyambung pikirannya ya. Ada yang menutupi mata mereka. Tiba-tiba selaputnya terbuka. Tiba-tiba bisa kenal. Tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan kudus. Makanya semakin engkau menikmati roti dan anggur, semakin engkau makan tubuh dan darah Yesus. Aku percaya bahwa engkau semakin dibukakan tentang dia. Tentang rahasia-rahasia yang kita nggak pernah mengerti sebelumnya. Ya. Kita lanjutkan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia Yesus. Pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku, tanpa kasih karunia, tidak ada seorang pun sanggup mengenal dia. Itu sebabnya Tuhan yang di surga rela menjadi manusia. Dia datang kepada kita, bukan kita datang kepada Tuhan. Terlalu jauh. Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang ada di mana? Manusia kepingin mengenal dengan yang simple, yang sederhana, yang gampang. Dia tahu Bapak Ibu. Itu sebabnya dia menjadi manusia. Sama seperti kita. Dan akhirnya kita mengenal dia. Dia kasih karunia. Dan inilah ekspresi setelah mengenal Kristus. Peralihannya adalah pada pengenalan akan kebangkitannya. Dia berkata supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan juga dari antara orang mati. Engkau sudah mati bersama-sama dengan dia. Sekarang engkau bangkit juga bersama-sama dengan dia. Ya, ada di sini yang belum dibaptis. Ya, kalau engkau sudah 12 tahun ke atas boleh dibaptis ya. Nanti akan dibimbing oleh Pak Vincent. Ya, baptisan tahu maknanya? Diselamkan, ditenggelamkan. Firman Tuhan bilang, mati bersama Kristus. Ya, kemudian keluar dari air, bangkit dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Dan baptisan merupakan simbol daripada kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Kematian manusia lama kita dan kebangkitan kita dalam rupa yang baru, yaitu Kristus. Nah, Paulus sekarang karena pengenalan akan Yesus, dia terus bertumbuh di dalamnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Ya. Dan itu sebabnya setelah engkau dan saya ditangkap oleh Yesus Kristus,
Aku mau. Lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ya, tidak menganggap itu bukan berarti tidak menangkap. Ya, tapi dia berkata bahwa aku tuh mau lebih lagi, gitu aja. Spirit, semangat, hausnya dia akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itu menjadi gairah yang terus-menerus terjadi dalam hidupnya sepanjang hari-hari yang dia lewati. Ya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Setuju Bapak Ibu? Karena yang di belakang itu sampah. Yang di belakang itu kotoran. Adakah di antara saudara yang setelah BAB, pagi ya biasanya ya, di toilet, ya, sebelum digelontor dengan air yang banyak, ditonton dulu, ya. Berapa lama nontonnya? Mungkin nggak ada yang mau, ya kan? Nggak ada yang bagusnya Bapak Ibu. Cepet-cepet aja dibuang, cepet-cepet aja digelontor, ya kan? Lupakan yang di belakang, jangan diingat-ingat. Baik itu tentang kamu, atau tentang suamimu, atau istrimu, atau tentang anakmu, atau tentang siapa, tetanggamu, atau yang pernah konflik dengan kamu, yang mungkin sampai hari ini gak senang sama kamu, memusuhi kamu, melukai hati kamu. Mungkin buat kita secara manusia ngomong gini loh Bapak Ibu, berat untuk bisa mengampuni dia. Ya, kalau berat itu artinya pengampunan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan kemampuan Tuhan. Ya, saudara-saudara, istri saya pernah memberikan kalimat ini. Saya menerima kamu apa adanya. Karena Kristus menerima aku apa adanya. Nah itu kalau pas dikatakan waktu Yakub bagus, waktu Pak Yakub baik. Nah mungkin saya gitu ya. Tapi kalau dikatakan pada waktu aku sedang berbuat kesalahan Bapak Ibu. Itu kalimat menjadi sangat powerful. Karena apa? Karena sepertinya dia mau mengatakan kepada saya, aku juga yang gak baik ini diterima oleh Yesus. Iya kan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu oleh media sosial, ya banyak perkataan psikolog, dokter, ya jangan pernah menyimpan kepahitan, luka hati, kekecewaan, kemarahan di dalam hidup, karena itu adalah benih yang merusakkan kesehatanmu. Malah dia ngomong itu benih kanker. Saya nggak mudeng sih, saya bukan dokter. Tapi itu kalimat yang diulang dan diulang. Apa yang bisa membuat kita sembuh dari sakit hati yang pernah kita mungkin alami waktu yang lampau? Menerima Kristus. Ketika engkau menerima Kristus, engkau menyadari, saya diterima apa adanya. Dan ketika saya diterima apa adanya, kamu akan menerima orang lain apa adanya. Amin. Begitu luar biasa. Ya. Dan Paulus dengan jelas berkata, sekarang yang di belakang aku lupakan, aku mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Bapak Ibu, apa yang ada di hadapanmu? Coba lihat. Ya. Ini maksudnya. Apa yang ada di hadapanmu? Berlari-lagi kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tuhan sediakan kepadamu banyak hadiah. Siapa mau hadiah? Mau ya. Apakah hadiah?
Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apakah itu panggilan surgawi? Saudaraku, Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Hidupmu di dalam Kristus adalah persamaan hidupmu dengan yang ada di surga. Kamu tahu di surga adanya adalah kegembiraan, sukacita, damai sejahtera. Semua hal yang baik, bukan hanya kecukupan tapi juga kelimpahan. Dan hari ini surga memanggil Bapak Ibu supaya kamu boleh tengok surga untuk melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kamu. Dan itu sebabnya Paulus berkata, jauh lebih baik melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Dan aku berlari untuk tujuan ke depan. Apa itu? Panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Di mana Kristus ada. Menyediakan segala sesuatu bagi kita. Yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, sebelum ayat yang terakhir, saya ingat leluconnya Cak Lontong. Siapa yang suka nonton Cak Lontong di YouTube? Dia cerita begini. Saya itu pergi kemana-mana bawa dompet. Ya, di dalam dompet saya ada foto istri saya. Dia bilang, kalau saya sedang menghadapi masalah yang besar, saya buka dompet saya. Dan kemudian saya lihat pandangi foto istri saya. Waktu itulah saya tersenyum. Dan saya merasa lega. Karena orang berpikir kan bagus kan. Wah, ada penyemangat gitu kan. Ada yang menghibur. Ada yang membuat lega tuh wajah istrinya. Tapi kalimat selanjutnya ini yang gak enak. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Gimana? Dia bilang begini. Karena bagi saya tidak ada masalah yang lebih besar daripada ini. Dia ngomong begitu. Jadi karena ini masalah yang terbesar di foto itu, maka ketika dia ngalami masalah-masalah yang berat, yang besar, dia ambil foto, lah yang ini aja aku bisa gitu kan. Apalagi yang lain. Ya, ini namanya juga bergurau, lelucon ya Bapak Ibu ya. Cuma saya mau pakai ini sebagai ilustrasi. Ya. Andai kata hari ini engkau sedang mengalami masalah. Persoalan. Apapun. Ya. Cobalah tengok dompetmu. Pak Yakub dompetnya ada foto Bu Foni? Enggak ada. Fotonya Bu Foni ada di HP saya. Banyak. Fotonya Bu Foni ada di HP saya. Tapi itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah dengan apakah engkau mau membandingkan masalahmu. Ya enggak? Kalau engkau membandingkan dengan tetangga, dia lebih susah. Kadang-kadang sudah merasa terhibur bukan? Kadang-kadang kita enggak punya uang. Ya, tapi ada orang datang dan kelihatan jauh lebih susah daripada kita, jauh lebih menderita daripada kita. Langsung hati kita merasa tenang. Untung saya enggak seperti dia. Terhibur Bapak Ibu, betul enggak? Saya mau bilang begini, kamu tahu enggak bahwa Yesus Kristus itu sudah mati dan mengatakan sudah selesai di atas kayu salib untuk menggenapi seluruh masa lalu kita, kegenapan akan hukum Taurat diselesaikan. Dan ketika engkau melihat fotonya Yesus, mungkin enggak di
dompet saudara, tapi mungkin di HP saudara. Bukan di HP saudara, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Karena saya tahu ya, wajah Yesus itu ada di dalam semua bayanganmu, imajinasimu, mimpimu, pikiranmu, dan seluruh pergumulanmu. Saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kamu mengalami masalah, tengoklah wajah Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Apa yang aku katakan saat aku melihat itu? Semua masalahku sudah ditimpakan kepada Dia. Apa yang aku susahkan lagi hari ini? Apa? Tengok itu wajah Yesus yang dimahkotai duri. Setiap di gereja setelah film The Passion, saya melihat tuh dari belakang, saya kan duduknya di belakang. Banyak wajah-wajah yang menunduk. Gak ada tuh yang bisa nonton sambil begini, gak ada. Istri saya ngomong gak tahan saya, gak bisa lihat. Terlalu horor katanya. Jadi cengeng lihat seperti itu. Di grup SMP saya, ada orang kirim. Ini dari mana? Di satu panti asuhan. Ada pengasuhnya menghajar anak itu dengan ini apa namanya? Cambuk. Dengan rotan. Wah, anaknya sampai nangis, ngetetek. Memang beritanya begini, viralkan. Supaya cepat tertangkap nih orang. Gak bisa saya lihat kayak gitu Bapak Ibu. Anak kecil digituin. Gak berdaya. Gak tega. Saya bisa maklum. Ini sayang bukan apa-apanya ya sama anak itu ya. Gak kenal juga, enggak cuma nonton di video aja. Langsung saya tutup aja. Saya bisa bayangin Bapak Ibu. Ketika Bapak di surga ngelihat anaknya di atas kayu salib. Digituin. Alkitab berkata, Bapa memalingkan muka. Yesus merasa sendirian. Eloi, Eloi, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itulah dosa kita, kejahatan kita ditanggungkan di atas dia sehingga Bapa memalingkan. Enggak tahan, enggak tega. Dia yang benar dijadikan tidak benar. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak harusnya dihukum. Dia dihukum. Mana ada Bapak yang tahan? Dan saya berkata, peristiwa kebangkitan tanpa kematian yang begitu rupa yang kita bisa ingat, enggak ada artinya. Terlalu horor Bapak Ibu. Enggak ada yang tahan. Tapi kalau kamu tengok masalahmu, tengok persoalanmu, dan rasakan beban berat. Saya mau ngomong, lihat foto Yesus. Keluarkan itu dalam imajinasi. Dan katakan, di tubuh Yesus inilah semua masalahku sudah diselesaikan. Dan aku akan bangkit hari ini. Amin Bapak Ibu. Bangkit! Masih ada hari esok. Sebab dia sudah bangkit. Dan kamu akan melihat kehidupanmu yang penuh kemenangan. Saya ngomong seperti ini loh, bukan seorang yang selalu stabil. Ya, on fire terus. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada saat juga saya menjadi lemah. Kadang-kadang merasa hati gelisah. Ya. Bagaimana saya harus keluar dari situasi ini? Saya kadang ngomong sama istri saya. Istri saya menghibur saya.
Tapi pagi ini, saya punya kekuatan untuk mengatakannya kepada saudara pagi hari ini. Dengan melihat kematian Yesus di atas kayu salib, engkau akan merasa bebanmu sudah tidak ada arti apa-apa lagi. Dan engkau akan kuat, engkau akan bangkit. Sebab engkau berkata, di salib, di tubuh Yesus, semua masalahku sudah diselesaikan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan membaca satu nats terakhir ini. Yuk. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus sudah bangkit bagi kita. Amin. Pak Vincent. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Pak Yakub yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Sebab Dia hidup. Mari yang percaya katakan. Ada tidak ada lagi seorang pun yang lemah saat ini. Karena ketika kita percaya Yesus telah bangkit. Kita percaya kita sudah disiapkan hari esok, masa depan yang cerah yang terbaik. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan hati yang melihat kepada Yesus. Hidup. Mari yang percaya angkat tanganmu. Serahkan hidupmu, masa depanmu, anak-anakmu, pernikahanmu, cucu-cucu menantumu, seluruh kehidupanmu. Jangan takut dan khawatir, sebab Yesus bersama kita. Nah, ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Saya rindu ibu-ibu saja nyanyikan lagu ini. Sebab Yesus hidup. Mari semua wanita, ibu-ibu angkat suaramu. Yesus ada bersama ibu-ibu dan wanita di tempat ini. Anda tidak sendirian. Yesus mengasihi ibu-ibu, wanita. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar setiap pujian ibu-ibu pagi ini. Tuhan penuhi hati mereka dengan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu, hidupmu berarti, hidupmu berharga. Engkau adalah wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah ibu-ibu yang disayang Tuhan. Engkau tidak sendirian. Yesus ada bersamamu. Yesus memegang hidupmu. Yesus menjadi sumber penghiburan bagi setiap ibu-ibu wanita di tempat ini. Bahkan Anda yang saat ini menjadi ibu tunggal, orang tua tunggal bagi anak-anakmu. Jangan takut dan khawatir. Yesus berikan masa depan bagimu dan bagi anak-anakmu, seluruh keturunanmu. Terima kasih Tuhan. Mari para pria, bapak-bapak, kita nyanyikan lagu ini. Yesus ada bersama kita. Para pria, bapak-bapak di tempat ini.
Yesus memberikan kita kekuatan untuk kita bekerja dan memperoleh kekayaan bagi keluarga dan anak-anak kita. Hidup, mari semua bapak-bapak, pria-pria katakan, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Yang percaya berseru bersama, ku tak gelar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus. Katakan, karena ku tahu, bersama-sama ibu bapak nyanyikan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab, sama-sama katakan, Yesus hidup. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, sebab hari ini Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Masa depan yang baru, masa depan yang penuh harapan telah tersedia bagi kita yang percaya bahwa hari ini kita telah bangkit menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat kebangkitannya, berkat yang menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati dimanapun Anda berada, di setiap tempat di mana Anda berdiri, di situ kemuliaan Allah dinyatakan, kemurahan Allah dinyatakan. Anda menjadi orang-orang yang diberkati, apa saja yang Anda kerjakan dibuat berhasil. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh hidupmu. Semua orang diberkati Tuhan. Itulah panggilan kita di dalam Yesus Kristus, supaya oleh hidupmu, hidupku, semua orang diberkati. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, memelihara hati, jiwa dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal diam dalam hidupmu, menyertaimu di sepanjang zaman menuju akhir. Roh Kudus terus menyertai kita, memberikan penghiburan senantiasa tidak pernah putus, dan terus mengingatkan kebenaran kita bahwa kita adalah anak-anak yang sangat disayang Bapa, dan kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Bapa. Sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sehat, semua yang bersuka cita, semua yang percaya Anda sudah sembuh, semua yang percaya umur kita panjang, serukan bersama-sama. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, usai dari ibadah ini, di depan sudah disediakan sedikit makanan dan ada minuman yang bisa kita nikmati. Bapak Ibu Saudara bisa menikmatinya sambil berfellowship ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ingin makan dan minum di dalam gereja maupun yang di luar gereja, Bapak Ibu setelah Anda makan minta tolong untuk piring dan mangkok untuk esnya bisa dibuang di sampah yang sudah disiapkan ya, supaya gereja kita tetap bersih dan yang membersihkannya juga tidak terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Kami, Bapak Ibu Saudara, seluruh rohaniawan dan keluarga bersama dengan tim kepemimpinan mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Ya, Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu buat salah seorang oma di tempat ini yang telah memberkati gereja kita untuk mengganti pompa dan memperbaharui instalasi air kita, sehingga kemarin Sabtu instalasinya sudah baru semua Bapak Ibu Saudara, dan pompanya sudah diganti baru, diberikan otomatis baik yang di bawah maupun di atas, sehingga semua saluran air kita sekarang otomatis ya. Jadi tidak perlu dinyalakan, dimatikan. Dan Bapak Ibu yang di atas, kalau Bapak Ibu Saudara nyalakan keran di depan itu otomatis nyala, keran ditutup otomatis mati ya. Semua sudah diatur, semua baik. Dan besok minggu depan mungkin di tandon akan diberikan filter supaya air kita lebih bersih dan jernih. Dan sekarang semua kamar mandi baik di depan maupun di belakang, di atas menjadi satu sumber dari tandon semua ya. Kalau sebelumnya kamar mandi depan itu memang airnya langsung dari sumur ya, sehingga kurang bersih. Nah sekarang semuanya sudah bersih. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga semua jemaat yang sudah dengan setia mendukung gereja ini, baik dalam keuangan, juga dalam waktu tenaga, terlebih di dalam doa-doa ya. Kita percaya JKI Puri Marina, gereja kita akan menjadi gereja yang menjadi berkat bagi kota ini dan bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa minggu depan.